Hai teman-teman, pada video kali ini saya akan menerangkan tentang Dynamic Routing AGRP. Kali ini kita akan mempelajari yang namanya AGRP atau Dynamic Routing ya teman-teman. Seperti yang teman-teman tahu, kalau artinya static dan dynamic, kalau static itu kan harus melakukan konfigurasi secara manual, sedangkan dynamic itu tidak melakukan konfigurasi secara manual satu persatu. Misalnya kita sudah melakukan konfigurasi nih, nanti networknya berkembang. Misal di sini kita tambahkan router. Nah, di sini yang disetting hanya di router 1 saja ya teman-teman. Untuk yang lainnya itu tidak perlu. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk singkatnya. Nah, di sini kita sudah membuat setup topologi teman-teman. Kita tambahkan dulu, lalu kita sambungkan dari router ke router, dari router ke PC1, dari router ke PC2. Untuk IP PC1, IP-nya 192.168.10.2/24. Lalu di sini IP-nya 192.168.10.1/24, lalu di sini 10.10.10.10.1/24. Lalu di sini 10.10.10.10.1/24, lalu di sini 192.168.20.1, lalu di sini 192.168.20.1. Kita masuk ke router 1. Kita masuk ke mode global configuration, lalu kita interface rank G 00 sampai 1, lalu no SH. Kita nyalakan terlebih dahulu ya, kita lalu exit. Setelah itu kita ke router 2. Kita end saja, kita masuk ke mode global configuration, lalu interface rank G 0 sampai 1, lalu no shutdown. Oke, selesai. Kita ke router 2, lalu kita masuk ke interface rank G 00, lalu kita IP address kita tambahkan IP-nya 10.10.10.1, lalu kita masukkan subnet masknya. Setelah itu kita enter. Ini 10.10.2 ya teman-teman. Setelah kita enter. Lalu kita masuk ke interface G01, lalu IP address 192.168.10.1, lalu masukkan subnet masknya. Setelah itu kita exit. Oke, setelah itu kita ke router 1, kita masuk ke interface G00, lalu setelah itu tambahkan IP address 192.10.10.10.1, lalu subnet masknya. Setelah itu kita exit, lalu kita masuk ke interface G01, lalu IP address kita tambahkan 192.168.10.1. Ini sorry ya teman-teman, ini typo. Untuk subnet masknya 255.255.255.0. Oke, selesai, kita exit saja. Lalu kita masukkan IP di PC1, IP-nya 192.168.10.2, lalu Gateway-nya 192.168.10.1. Setelah itu tambahkan di PC2 192.168.20.2, lalu Gateway-nya 192.168.20.1. Selesai teman-teman. Kita masuk ke router 1, kita cek do show IP routes. Nah, di sini SRC-nya adalah 10.2 teman-teman, dan ingin berkomunikasi dengan 20.2. Artinya destination-nya 20.2. Coba lihat karena ini belum tahu IP-nya ya teman-teman. Lalu kita ke router 2, kita cek to show IP routes. Nah, di sini SRC-nya itu 20.2 dan destination-nya 10.2. Nah, di sini tidak ada ya teman-teman. Seperti yang kita tahu, kalau untuk melakukan static routing itu kita harus menuliskan IP routes, destination dan next hop ya teman-teman, atau gateway.
Berarti nanti di IP root-nya itu 192.168.20.0 lalu 255.255.255.0. Lalu di sini 10.10.10.10.2 teman-teman. Jadi seperti itulah untuk contoh konfigurasi static routing. Sekarang kita akan bahas yang dynamic routing ya teman-teman. Sekarang kita akan bahas konsep dynamic routing. Jadi dynamic routing itu akan menggunakan advertise connected network. Apa itu? Jadi nanti router 1 melakukan advertise connected network. Kita coba lihat dulu ya teman-teman untuk tabel routingnya. Kita masukkan 10.10.10.0 dan 192.168.0.10.0. Lihat ya teman-teman. Kita coba lihat to show IP routes. Nah, kita tulis ya yang C itu 10.10.10.0 124 itu masuk pada gig 00. Lalu C192.168.20 itu masuk ke gig 01 ya teman-teman. Di sini router 1 melakukan advertise connected network. Artinya router 1 melakukan promosi ke router 2. Berarti nanti akan menambahkan dynamic routing IP-nya 192.168.10.0 dengan G2 10.10.10.1. Seperti itu teman-teman. Jadi seperti untuk C-nya yang di router 1 ya teman-teman. Lalu kita coba cek tabel routingnya di router yang kedua teman-teman. Kita coba cek to show IP routes. Nah di sini ya teman-teman yang C ini 10.10.10.0 dan yang 192.168.20.0. Jadi ya teman-teman, kita coba tuliskan terlebih dahulu. Untuk yang C itu ada 10.10.10/24 lalu C lagi. Ini itu sudah masuk di gig 00. Lalu untuk C 192.168.20 20.0/24 itu masuk pada gig 01 teman-teman.
Jadi seperti itu teman-teman untuk konsep static routing dan dynamic routing teman-teman. Kita kotakin saja agar kita tidak bingung nantinya. Di sini saya tulisannya sudah saya percepat. Sebelum itu teman-teman harus tahu untuk dynamic routing itu ada beberapa protokol yang harus dipilih. Protokol yang pertama yaitu RIP, not used. Kita skip dulu, lalu ada AGRP, yaitu misal Cisco bertemu dengan Cisco, kita pakai yang ini. Lalu ada yang namanya OSPF. Ini itu open standard, teman-teman. Artinya router Cisco akan bertemu dengan vendor lain, itu akan menggunakan OSPF. Lalu ada yang namanya BGP, dan untuk ini itu open tapi tidak sama dengan OSPF. Lalu AGRP gitu ya teman-teman. Pada kali ini kita akan konfigurasi AGRP. Masuk pada router 1 ya teman-teman. Lalu masuk pada mode global configuration. Lalu kita tuliskan router AGRP. Di sini kita tanda tanyakan dulu ya teman-teman. Nah, di sini ada tulisan Automos System Number. Tapi kita akan bahas nanti ya, teman-teman. Nah, di sini kita memilihnya dari 1 sampai 65535. Di sini kita pakai aja yang 10 ya, teman-teman. Nah, di sini tuh kita akan melakukan advertise connected network ya, teman-teman. Di sini kita tambahkan 2 network yang 10 10 10 sampai 192 ini ya, teman-teman. Lalu kita ke router 2, kita masuk ke mode global configuration, lalu kita router AGRP, kita langsung saja ya teman-teman. Kita masukkan yang 10 lalu naik 10 10 10 kosong. Nah, di sini ada peringatan bahwa IP 10 10 ini artinya itu sudah tetanggaan ya teman-teman. Setelah itu kita cek to show IP AGRP. Nah, berarti di sini yang 10.0 itu sudah ada, artinya AGRP bukan dynamic. Kenapa? Karena yang A sudah ada protokol yang lebih lama. Kita coba cek di router 1 do show IP route. Nah, di sini sudah ada yang dynamic dengan IP 20.0. Nah, kita coba kirim paket ya, teman-teman. Saya kirim paket dari PC 1 sampai 2. Mungkin ini awal-awal file. Nah, ini sudah successful ya, teman-teman. Sekarang kita akan menambahkan setup topologi 3 router ya, teman-teman. Kita hapus tulisannya terlebih dahulu. Kita delete. Lalu kita akan menambahkan satu router. Kita tambahkan satu router. Lalu kita juga tambahkan satu PC, lalu kita sambungkan ya teman-teman dari router ke router. Lalu dari router ke PC ya teman-teman. Di sini kita juga sudah menambahkan IP-nya ya teman-teman. Langsung saja kita konfigurasi AGRP-nya. Kita masuk ke mode global configuration. Lalu masuk di interface G02 ya teman-teman. Lalu IP address 20.20.20.1.255.255 lalu enter. Setelah itu kita akan masuk ke router 3, lalu masuk ke interface rank gig 00 sampai 1, lalu no shutdown. Setelah itu kita masukkan IP address-nya ya teman-teman, 20.20.20.2 lalu 255.255.255. Tadi teman-teman, lalu kita tambahkan, masukkan subnet mask-nya, lalu enter. Oke, setelah itu kita masuk lagi ke
interface gig 01. Setelah itu kita masuk ke IP address, lalu IP addressnya 192.168.30.1 lalu 255.255. Oke, selesai teman-teman. Setelah itu kita tambahkan IP PC 192.168.30.2 lalu subnet masknya seperti biasa, lalu default gateway-nya 30.1. Oke, selesai ya teman-teman. Seperti yang teman-teman tahu, kalau dynamic routing itu bahwa untuk dynamic itu kita mengadvertiskan connected network ya, atau mempromosikan connected networknya, yaitu yang 192.168.30.10 ini langsung saja kita masuk ke router 3 ya teman-teman. Kita exit terlebih dahulu, setelah itu kita router RGRP 10 ya teman-teman, lalu networknya 20.20.0, lalu tambahkan network lagi 192.168.30.0. Selesai. Lalu kita kalau di sini ada peringatan IP 2020 ini itu akan menjadi tetangganya di router 3. Lalu kita bisa cek ya teman-teman di router 2. Kita setting router RGRP 10. Lalu kita tambahkan network 20.20.20.0. Nah, di sini ada peringatan kalau 20.20 itu akan menjadi tetangganya di router 3. Kita bisa cek do show IP RGRP next port ya teman-teman. RGRP next port. Nah, di sini ada 10 dan 20 ya. Lalu dicek di router 3 do show IP RGRP network. Nah, di sini ada IP networknya ya teman-teman. Selesai ya. Setelah itu kita akan cek tabel routingnya ya di router 3. Nah, di sini ada yang 10.0 dan 30.0, 20.0 ya teman-teman. Di sini kita cek ya di router 1 do show IP routes. Show IP routes ya teman-teman. Dan di sini kita tidak melakukan konfigurasi apa-apa ya teman-teman di sini, tapi sudah ada konfigurasinya. Kita tidak akan memasukkan IP 2020 di router 1 dan 30.0. Nah, di sini ada 30.0 itu tertambah sendiri ya teman-teman. Jadi otomatis. Kita coba pengujian dari PC 2 ya teman-teman. Dari PC 4 ke PC 2. Sukses ya teman-teman. Lalu dari PC 4 ke PC 1 awal-awal valid, kita coba lagi dan successful ya teman-teman. Sekarang kita akan konfigurasi dynamic routing pada switch 3 ya teman-teman. Di sini kita sudah tambahkan switch 3, tapi kita setting dynamicnya tidak di switch, tapi di router. Langsung saja ya teman-teman. Dan di sini juga kita tambahkan PC, karena di sini kita akan membuat VLAN ya teman-teman. Ini kita tambahkan 2 saja ya teman-teman. Ini karena saya berlebih, kita hapus saja. Kita tambahkan 2 saja ya teman-teman. Di sini kita sambungkan terlebih dahulu, kita ganti namanya dulu agar mudah ya teman-teman. Lalu kita sambungkan dari switch ke router, lalu dari switch ke PC-PC-nya. Oke, di sini kita rapikan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita tambahkan IP-nya 192.168, 50 dan 40.2 teman-teman. Selesai. Lalu kita buka switch-nya. Ini di sini kita masuk ke mode global configuration. Setelah itu kita masuk ke interface FA01 ya teman-teman. Lalu kita akan setting terang ya teman-teman, switch port mode terang. Oke, selesai. Setelah itu kita keluar exit.
Setelah itu kita akan membuat flan. Yang pertama flan 40, lalu exit, lalu flan 50, exit. Lalu kita masuk ke interface FA 02. Setelah itu switchboard mode akses, switchboard akses flan 40. Oke, keluar ya teman-teman. Setelah itu kita masuk ke interface FA 03, switchboard mode akses, switchboard akses flan 50, lalu exit. Bentar ya teman-teman. Setelah itu kita exit. Lalu setelah itu kita ke switch. Sorry teman-teman, setelah itu kita ke router ya teman-teman. Ini mohon maaf teman-teman, saya tadi sudah konfigurasi tapi saya lupa untuk menyetel rekamannya. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan ya teman-teman untuk langkah-langkah konfigurasinya. Yang pertama kita akan konfigurasi pada switch ya teman-teman. Oke, pertama kita masuk ke switch 1. Kita switch, lalu kita masuk ke mode global konfigurasi, lalu masuk ke interface FA1, kita setting terang. Setelah itu kita masukkan flan-nya ya yang tadi ya teman-teman. Setelah itu kita mode akses, kita flan 40, lalu kita masuk ke flan 50 juga. Oke, kita konfigurasinya di situ. Lalu kita ke router yang 3 ya teman-teman, lalu kita konfigurasikan IP-nya. Setelah itu kita membuat sub interface ya teman-teman, encapsulation.1q 40, begitupun juga dengan .1q 50. Ini ya teman-teman sesuai dengan konfigurasinya. Saya di sini ada sedikit kesalahan karena saya tidak memencet tombol rekamannya ya teman-teman, lupa. Bisa di sini saya sedikit menjelaskan saja ya teman-teman. Lalu kita setting ini ya teman-teman, masukkan IP address seperti biasa, seperti yang kalian semua lihat di sini. Oke, setelah kita konfigurasi semuanya ini, kita setelah itu kita pergi ke PC ya teman-teman untuk meletakkan IP-nya. Di sini sudah ada IP-nya. Oke, di sini juga sudah ada ya teman-teman. Ini kita sedikit menjelaskan saja ya teman-teman. Dan setelah itu kita akan pengujian ya teman-teman. Oke, coba kita akan mengirim paket ya dari PC 4 ke PC 5. Oke, awal-awal valid ya teman-teman. Oke, kita kirim ulang. Sorry teman-teman, tadi ada sedikit kesalahan. Ini ya kita sudah perbaiki dari PC 4 ke PC 5. Itu valid awal-awal. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Setelah itu kita ke router. Di sini router 3 teman-teman, lalu router AGRP 10. Setelah itu kita masukkan network. Berarti networknya 30.30.0, lalu tambahkan network lagi 192.168.40.0. Lalu di flan 50 itu 192.168.50.0.
Nah, di sini kita di router 3 ya teman-teman. Di sini juga sudah ada ya teman-teman, yang 10.0, 20.0 dan 30.0. Lalu setelah itu kita masuk ke router 2, kita coba cek show IP routes. Nah, di sini juga sudah ada ya teman-teman. Jadi seperti inilah dynamic ya teman-teman, otomatis. Juga sudah ada 30 ya teman-teman. Oke, lalu kita cek di router 1, show IP routes. Nah, sama ya teman-teman. Ini artinya berhasil ya teman-teman. Sudah ada yang 30.0, 9.168. Sudah ada ya teman-teman. Setelah itu kita cek dari PC 2 ke PC 4, sukses. Lalu dari PC 2 ke PC 5, awal-awal valid, kita tambahkan lagi. Salah ya teman-teman, kita coba kembali. Oke, sukses ya teman-teman. Sebentar teman-teman, tadi ada sedikit trouble, kita ulangi. Nah, sukses. Sebentar ya teman-teman, ini masih nge-lag, mungkin ngebug. Kita coba kirimkan ulang ya teman-teman. Nah, sukses ya teman-teman untuk PC 1 dan PC 5. PC 2 ke PC 4 mungkin awal-awal valid. Kita coba ulangi. Kita ulangi dan hasilnya sukses teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman untuk praktek dynamic routing.